Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru Imlek yang diberkati. Amin. Saya ucapkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang masih mengikuti ibadah secara online dimanapun saudara berada. Tahun ini adalah tahun pemulihan yang berasal dari Tuhan, divine restoration. Tahun 2023, divine restoration, tahun baru Imlek, divine restoration juga. Amin, kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi tahun ini adalah tahun pemulihan, divine restoration. Dari semua milik saudara yang pernah hilang di masa-masa yang lalu akan dipulihkan. Dikembalikan Tuhan, bukan dalam keadaan yang sama, tapi dalam keadaan yang jauh lebih baik. Lebih baik secara kualitas, juga jauh lebih baik secara kuantitas. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana caranya menerima pemulihan dari Tuhan. Betul? Masih ingat minggu lalu? Yang pertama, apa yang harus kamu lakukan? Ingat baik-baik, kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Dan inilah kebenarannya, Tuhan berkenan memulihkan saudara. Amin. Kalau saudara tahu Tuhan berkenan memulihkan saudara, setiap kali saudara mengalami kehilangan, apa yang harus kamu lakukan? Datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, restore, kembalikan, pulihkan saya Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel, Tuhan mau menyelamatkan mereka, Tuhan mau menyembuhkan, merescue mereka dari bahaya, Tuhan mau memberkati mereka, tapi mereka bangsa yang dijara, dirampok, dimasukkan ke dalam penjara. Tidak ada seorang pun dari mereka yang datang sama Tuhan dan berkata, kembalikan Tuhan. Tuhan berkenan memulihkan saudara. Bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena apa yang anaknya lakukan. Jadi setiap kali saudara mengalami kehilangan, karena kamu tahu Tuhan berkenan memulihkan kamu. Karena ada seseorang, siapakah dia? Anaknya, yang sudah membayar semua hutang dosamu. Hari ini datang sama Tuhan, setiap kehilangan saudara, datang sama Tuhan, dan katakan, Tuhan kembalikan, restore, pulihkan. Dan Tuhan akan memulihkan saudara. Karena dia berkenan memulihkan saudara. Yang kedua, di dalam kata pemulihan, restoration, ada kata rest di sana. Kalau saudara sudah tahu bahwa ada seseorang yang sudah membayar semua hutang dosamu, bagaimana caranya kamu menempatkan dirimu? Yang kedua, rest. Percaya sama apa yang sudah anaknya selesaikan di atas kayu salib. Waktu saudara sakit, rest. Lihat kayu salib. Engkau sudah tergantung di sana, menjadi korban penebus salah buat saya. Engkau gantikan posisi saya. Engkau membayar semua hutang dosa saya. Mempersembahkan tubuhmu. Tubuhmu dihancurkan, diremukkan. Orang mengira engkau kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya engkau sedang menanggung penyakit saya. Supaya oleh bilur-bilurmu, bukan hanya penyakit saya disembuhkan, tapi saya terima pemulihan 120%. Saya terima hidup yang lebih sehat, terima hidup yang lebih kuat daripada sebelum saya sakit. Amin. Kalau saudara dirampas, ditipu orang habis-habisan, datang sama Tuhan, rest, lihat kayu salib. Engkau sudah menjadi korban penebus salah buat saya, gantikan posisi saya. Engkau dipaksa mengembalikan apa yang tidak engkau rampas. Supaya hari ini apapun yang dirampas dari saya, baik oleh manusia, oleh iblis, Tuhan pulihkan 120%. Amin. Kalau saudara difitnah orang, dibuang, dilupakan, tanpa alasan, tanpa sebab, enggak ada sebabnya. Dia gak suka aja sama saudara, dia fitnah, dia buang saudara, dia lupakan saudara. Rest, lihat kayu salib. Amin. Engkau sudah menjadi korban penebus salah buat saya. Engkau menggantikan posisi saya. Orang yang membenci engkau lebih banyak daripada rambut di kepalamu. Mereka membenci engkau tanpa alasan, tanpa sebab. Engkau sudah melalui, menggantikan posisi saya dalam keadaan yang sekarang saya alami. Supaya hari ini Tuhan, kehormatan, amin, kepercayaan dikembalikan kepada saya 120%. Yang percaya boleh, ini janji Tuhan buat saudara, buat saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. 2 Korintus pasal 1 ayat 18-20. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak iya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah iya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada iya. Sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Allah. Katakan bersama saya, semua.
Kristus adalah ya buat semua janji Allah. Apakah termasuk janji-janji Allah di dalam perjanjian lama? Mazmur 23, Mazmur 91. Termasuk semua adalah semua. Amin. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Memang saudara akan menemukan janji-janji Tuhan yang unik untuk bangsa Israel. Terkadang saudara menemukan janji-janji Tuhan yang spesifik untuk jangka waktu tertentu. Tapi semua janji Tuhan dalam perjanjian lama, Mazmur 23 seperti Mazmur 91, tetap saudara bisa raih sampai sekarang. Berlaku sepanjang waktu. Amin. Mazmur 91 dimulai dengan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ini berbicara tentang saudara, berbicara tentang saya. Ini berbicara tentang identitas saudara, identitas saya. Berbicara tentang keberadaan saudara, keberadaan saya sekarang. Efesus berkata, Allah memberikan tempat kepada saudara dan saya bersama-sama dengan Kristus di surga. Di mana tempatnya? Di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Tempat apakah sebelah kanan Allah? Tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Di mana semua musuh-musuh ada di bawah kaki saudara. Memang secara fisik kenyataannya saudara dan saya masih hidup di dunia ini. Tetapi kebenarannya, karena Allah menempatkan saudara di dalam Kristus. Yang mana Kristus sekarang ada di sebelah kanan Allah, duduk di sana. Demikian pula saudara dan saya kebenarannya adalah sedang duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Allah. Iblis tahu kebenaran ini. Tetapi kalau saudara tidak pernah menyadari identitasmu di dalam Yesus dan membiarkan dirimu terus-menerus ada di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, artinya saudara mengabaikan keberadaanmu dalam Yesus. Saudara akan mengalami apa yang seperti orang dunia alami. Saudara dan saya adalah orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Semua janji Tuhan dalam Mazmur 91 itu milik saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Tapi kebanyakan orang berkata, oh Mazmur 91 hanya berlaku untuk orang-orang Yahudi dalam perjanjian lama. Bukan berlaku untuk orang Kristen. Siapakah mereka memilah-milah janji Tuhan? Alkitab jelas mengatakan Kristus adalah ya buat semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia, oleh Yesus kita mengatakan apa? Amin. Untuk apa? Memuliakan Allah. Waktu saudara berkata amin, saudara mau mengatakan, Tuhan aku percaya janjimu Tuhan. Amin, asal katanya adalah aman. Yang artinya, so be it unto me according to your word. Terjadilah kepadaku sesuai dengan perkataanmu. Terjadilah kepadaku sesuai dengan janjimu. Jadi setiap kali saudara mendengar janji Tuhan, respon yang saudara berikan, amin. Waktu saudara mendengar janji Tuhan, saudara berkata amin, saudara mau berkata, terjadilah kepadaku seperti apa yang kau janjikan. Saudara masih ingat malaikat Gabriel waktu menampakkan diri kepada Maria? Malaikat Gabriel berkata kepada Maria, jangan takut Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, namakan dia Yesus, dia akan menjadi besar dan dia disebut anak Allah yang maha tinggi. Apa jawab Maria? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Dia hanya berkata, amin. Jadi karena apa yang Yesus lakukan di dalam dia, karena apa yang dia lakukan, bukan karena apa yang saudara lakukan, Allah akan memberikan ya buat setiap amin yang saudara katakan terhadap semua janji Allah. Jadi saudara bisa mengharapkan janji Tuhan dalam kehidupan anakmu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu. Dan saya percaya waktu saudara berkata amin untuk janji Tuhan, saudara memuliakan Tuhan. Dan Tuhan akan menggenapi semua janjinya dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Ada satu kesaksian di sini. Ada begitu banyak kesaksian yang masuk. Shalom, nama saya A. Bersama istri mau berbagi kesaksian kami tentang kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa dan terus bekerja untuk menggenapi janjinya. Amin. Kira-kira hampir 12 tahun yang lalu kami membeli sebuah kafling seluas hampir 570 meter persegi dari developer di kawasan Kelapa Gading. Tanah tersebut berbentuk trapesium karena ada kafling sisa berbentuk segitiga seluas kira-kira 250 meter persegi yang juga kami beli. Kami pun membangun rumah kami dan pindah dari Sunter ke Kelapa Gading. Kira-kira 4 tahun yang lalu sebelum masa pandemi, karena kami mulai merasa bahwa biaya untuk perawatan dan PBB untuk kafling kami terlalu besar, maka kami berencana untuk memecah kafling tersebut menjadi 2 bagian dengan maksud untuk dijual secara terpisah.
Ternyata setelah kami cek ke Dinas Tata Kota, di situ kami baru tahu bahwa menurut rencana Tata Kota, kafling sisa yang kami beli itu separuhnya adalah jalur hijau dengan peruntukan jalan umum, sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Kami pun sempat memperkarakan masalah ini melalui jalur hukum, tetapi apa daya kami dibanding developer yang kami hadapi. Akhirnya perkara itu kami hentikan, karena rasa-rasanya percuma menghadapi developer tersebut secara hukum. Kami pun hanya bisa berdoa dan berharap kepada Tuhan yang kami percaya dan yang kami kenal. Dan semakin kami kenal secara spesifik dan terus-menerus secara masif melalui pemberitaan Injil Kasih Karunia, sehingga kami continually hearing the good news, terutama setelah adanya Persekutuan Doa, The Grace Republic, dan lahirnya Bethesda Church. Sebelumnya kami sudah sangat melekat dengan Injil Kasih Karunia, tetapi jujur selama ini sumber kami terbatas dan tidak berkesinambungan. Hanya sebagian-sebagian, hanya lewat media-media sosial yang masih asing buat saya, dan juga lewat buku-buku, terutama buku-buku Pastor Joseph Prince. Tapi puji Tuhan, akhirnya ada gereja lokal di mana kami bisa diberi makan secara terus-menerus, yang saat itu saya merasa sangat langka, bahkan boleh dibilang tidak ada di Jakarta. Puji Tuhan. Lalu tepat kira-kira November 2022 tahun yang lalu, dalam the year of Amin, di mana kami berharap akan ada amin untuk hal-hal lain dalam aspek kehidupan kami yang sedang kami jalani. Ternyata kami tiba-tiba mendapat surat dari developer bahwa kafling jalur hijau kami sekarang sepenuhnya sudah berubah fungsi. Peruntukannya bukan lagi jalur hijau, tetapi kafling untuk rumah pada umumnya. Wow, amin. Puji Tuhan. Kami takjub kepada Tuhan Yesus yang kami sembah dan percaya. Ternyata di saat kami disibukkan dengan permasalahan hidup yang lain, di mana kami hampir melupakan tentang perkara itu, tetapi ternyata Tuhan tetap tidak melupakan apa yang pernah kami titipkan kepadanya. Puji Tuhan, ternyata Tuhan terus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Puji Tuhan, segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan. Amin untuk semua janji Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Hari ini saya akan ajak untuk sama-sama belajar tentang ada pemulihan di balik setiap pencobaan dan penderitaan. Saudara siap diberkati? Kita lihat firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan mau hidupmu di bumi seperti di surga. Tuhan tolong catat yang bilang amin. Ini janji Tuhan. Barusan saudara mendengar, setiap kali dengar janji Tuhan, respon saudara berkata, amin. Kesempatan yang terakhir, Tuhan mau hidupmu di bumi seperti di surga. Amin. Nah, itu responnya. Amin. Jadi kalau saudara mau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu di bumi ini, saudara harus tahu apa yang ada di surga. Apa yang terjadi di surga. Pertanyaan saya, apakah di surga ada penyakit? Tidak ada. Jadilah kehendak Tuhan dalam hidupmu di bumi ini sama seperti di surga, tidak ada penyakit. Amin. Pertanyaan saya, apakah di surga ada kekurangan? Tidak ada. Jadilah sesuai kehendak Tuhan di bumi ini dalam hidupmu sama seperti di surga. Saudara tidak pernah kekurangan. Amin. Jadi di surga tidak ada sesuatu apapun yang buruk, tidak ada sesuatu apapun yang jelek. Saya mau saudara mengerti, memang saudara dan saya sekarang hidup di dunia ini, dunia yang sudah jatuh. Ada virus, ada kuman, ada penyakit, ada resesi, ada persaingan yang tidak sehat. Tetapi saudara tetap bisa mengharapkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidupmu sama seperti di surga, di dunia ini. Harapkan selalu sesuatu yang baik. Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Tuhan mau hidupmu di bumi sama seperti di surga. Harapkan sesuatu yang baik. Selalu harapkan yang baik. Sekalipun saudara melihat tidak baik, tapi harapkan sesuatu yang baik. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Terjemahannya adalah give us this day our daily bread. Tidak dikatakan
weekly bread. Tidak dikatakan monthly bread. Tidak dikatakan yearly bread. Daily bread. Artinya apa? Tuhan mau saudara bergantung dan datang sama Tuhan setiap hari. Bilang sama kiri kananmu, datang bergantung sama Tuhan setiap hari. Amin. Saudara datang bergantung sama Tuhan setiap hari. Berdoa, datang sama Tuhan setiap hari. Tuhan senang mendengar suara saudara. Amin. Tuhan senang mendengar suara saudara. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan pasti memberkati hidupmu, bukannya berarti karena saudara tahu Tuhan pasti berkatin saya, saudara nggak pernah datang dan berdoa lagi sama Tuhan. Itu salah. Saudara masih ingat ketika bangsa Israel dibuang ke Babel? Nubuatan berkata, nubuatan termasuk janji Tuhan. Nubuatan berkata bahwa bangsa Israel dibuang selama berapa tahun? 70 tahun. Sekalipun Daniel tahu nubuatan ini. Saudara bisa baca dalam Daniel pasal 9. Sekalipun Daniel tahu nubuatan ini bangsa Israel akan dibuang selama 70 tahun. Bukannya berarti Daniel nggak perlu berdoa. Ya tunggu aja 70 tahun, ntar juga balik lagi, tidak. Sekalipun dia tahu nubuatan yang 70 tahun. Dia tetap datang, dia berdoa supaya nubuatan ini digenapi. Kalau kamu tahu, Tuhan pasti memberkati kamu. Datang sama Tuhan. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan berkati saya. Amin. Jadi Tuhan senang waktu saudara berdoa, saudara sedang mengingatkan janji-janji Tuhan. Tuhan senang diingatkan. Bukannya berarti Tuhan pelupa, enggak. Tuhan senang diingatkan. Waktu saudara datang mengingatkan janji Tuhan, sesungguhnya saudara mau berkata, Tuhan, aku percaya janjimu. Dan waktu saudara datang, sesungguhnya saudara mau menunjukkan, Tuhan, aku bergantung kepadamu. Tuhan senang. Amin. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Question, pertanyaan, apakah Tuhan yang membawa saudara masuk ke dalam pencobaan? Bukan. Bukan. Nah, kata pencobaan di sini, kita lihat konteksnya. Terjemahan dalam bahasa Yunaninya adalah peirasmos, yang artinya apa? Trouble, masalah, affliction, difficulty, kesengsaraan dan kesulitan. Pertanyaan, kita kembali ke konteks. Apakah Tuhan yang membawa saudara ada dalam masalah, kesengsaraan, dan kesulitan? Tidak. Bukan. Kalau begitu, apa yang menyebabkan saudara ada dalam pencobaan? Kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 13-14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Jangan pernah berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak mencobai siapapun. Allah bukan Allah yang mencobai. Kata mencobai di sini terjemahannya adalah peiraso, kata kerja. Yang tadi pencobaan kata benda, bendanya. Peirasmos. Jadi akar katanya sama. Yang satu kata kerja, yang satu kata benda. Jadi Allah bukan Allah yang mencobai. Dia tidak pernah mencobai siapapun. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Sekarang kita tahu pencobaan itu bisa datang. Manusia bisa ada dalam pencobaan, ada dalam kesulitan, kesukaran, kesengsaraan. Yang pertama, karena keinginannya sendiri. Doa Bapa kami mengajarkan, apabila kamu berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Konteks, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Apakah Tuhan yang membawa kamu masuk dalam pencobaan?
Bukan. Tuhan tidak mencobai. Tapi pencobaan itu datang karena keinginan sendiri. Jadi dengan kata lain, saudara harus berdoa setiap hari. Minta tuntunan Tuhan, minta hikmat Tuhan supaya saudara dan keluarga jangan terseret masuk ke dalam kesengsaraan, kesulitan, masalah yang disebabkan oleh keinginan sendiri. Sekali lagi saya ulangi, setiap hari kamu harus berdoa, minta hikmat, minta petunjuk sama Tuhan supaya saudara dan keluarga jangan terseret masuk ke dalam masalah, kesulitan, kesengsaraan yang disebabkan oleh keinginan sendiri. Tapi saya mengerti manusia penuh dengan kelemahan. Terkadang maksain. Padahal Roh Kudus sudah kasih tahu, tidak memberikan damai sejahtera, tapi sikat aja, tabrak terus. Akhirnya masuk dalam masalah. Kesukaran, kesulitan karena keinginan sendiri. Tetapi kalau saudara ada di antara saudara yang pernah sekarang mengalami penderitaan, kesulitan, kesengsaraan karena keinginan sendiri, saya punya kabar baik buat saudara. Ada janji Tuhan buat saudara. Perhatikan baik-baik. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan ini kata yang sama, peirasmos, kesengsaraan, trouble, masalah, affliction, difficulty, kata yang sama. Dan konteksnya bukan Tuhan yang mencobai, tapi karena keinginan sendiri. Jadi di sini ada kabar baik. Yang pertama, pencobaan itu bisa datang karena keinginan sendiri. Tapi kalau saudara jatuh ke dalam kesukaran, masalah, kesulitan, kesengsaraan yang diakibatkan oleh keinginanmu sendiri, anggaplah ini sebagai satu kebahagiaan. Gak ada yang bilang amin. Ya, kalau mau sedih terus gak apa-apa. Dikasih kabar baik gak ada yang bilang amin. Amin. Kalau mau putus asa silakan. Tapi sini ada kabar baik. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kenapa? Kenapa Alkitab mengatakan ketika kamu mengalami pencobaan, trouble, masalah, affliction, kesengsaraan, kesulitan yang diakibatkan oleh keinginan sendiri, dianggap sebagai satu kebahagiaan. Kenapa? Ayat berikutnya mengatakan begini. Kita lihat selalu dibaca Alkitab, lihat konteksnya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Jadi waktu saudara masuk ke dalam pencobaan yang diakibatkan oleh keinginan sendiri, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kenapa? Karena ujian terhadap imanmu, waktu kamu ada dalam pencobaan, imanmu yang diuji. Ingat, imanmu yang diuji. Oke? Bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Menjadi sempurna dan utuh dalam hal apa? Dalam hal iman. Karena yang diuji apa tadi? Iman. Lihat konteks, selalu lihat konteks. Jangan kemana-mana. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Supaya apa? Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dalam hal apa? Iman. Karena imanmu yang diuji. Pertanyaan saya, iman yang seperti apa yang Tuhan ingin saudara miliki ketika kamu jatuh ke dalam pencobaan karena kesalahanmu sendiri? Kita lihat, kita tinggalin sebentar, kita akan balik lagi. Kita lihat apa yang dialami Paulus. Sebab kami tahu saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dan kematian yang begitu ngeri Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Di sini Paulus menceritakan tentang penderitaan yang dia alami di Asia kecil. Begitu berat, begitu besar, sampai-sampai Paulus merasa putus asa. Seberapa banyak di antara saudara yang ketika mengalami pencobaan putus asa dan berkata, Tuhan lebih baik saya mati aja deh. Paulus mengalami hal yang sama. Putus asa. Dan dia merasa seperti dia dijatuhi hukuman mati.
Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan, iman. Yang diuji apa? Iman. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi kepada siapa? Kepada Allah. Iman yang seperti apa yang Paulus miliki terhadap Allah. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah. Ayat yang ke-10, perhatikan baik-baik. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Ini imannya Paulus. Ketika Paulus mengalami penderitaan begitu besar, begitu berat, dia putus asa sampai-sampai dia merasa dia dijatuhi hukuman mati. Kami kepadanya menaruh pengharapan. Dia tidak menaruh imannya kepada dirinya sendiri, tapi dia menaruh imannya kepada siapa? Kepada Allah. Bagaimana imannya? Bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi ini sikap iman, kepercayaan yang Paulus miliki setiap kali Paulus menghadapi masalah, penderitaan, tantangan. Tuhan yang dulu menyelamatkan saya terus, Tuhan yang sama juga yang akan menyelamatkan saya lagi. Amin. Jadi ini iman, ini sikap, ini tingkah laku, kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya setiap kali kamu menghadapi masalah, tantangan, pergumulan, pencobaan. Tuhan yang pernah menyelamatkan saya dulu adalah Tuhan yang sama yang tetap menyelamatkan saya hari ini. Dia Tuhan yang selalu menyelamatkan. Itu sebabnya namanya juru selamat. Pekerjaannya menyelamatkan. Juru parkir pekerjaannya tukang parkir. Selalu parkirin mobil. Juru selamat pekerjaannya apa? Menyelamatkan. Tuhan yang sama yang dulu menyelamatkan saya adalah Tuhan yang sama yang sekarang akan menyelamatkan saya lagi. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan. Tidak pernah. Tuhan mengizinkan, terkadang Tuhan mengizinkan saudara ada dalam pencobaan karena keinginanmu sendiri. Tuhan sudah kasih tanda, Tuhan sudah kasih signing. Jangan, tapi saudara tabrak keinginan saudara. Tapi Tuhan gak tinggal diam. Tuhan yang sama dulu yang menyelamatkan kamu, dia juga akan menyelamatkan saya. Tugas saudara dan saya adalah tetap percaya. Tetap percaya, memiliki iman, karena imanmu yang diuji di sini. Apakah kamu tetap percaya bahwa aku Tuhan yang dulu menyelamatkan kamu adalah Tuhan yang sama yang tetap menyelamatkan kamu? Ini sikap yang dimiliki Paulus. Oke, kembali lagi konteksnya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tuhan mau kamu tetap percaya Tuhan yang menyelamatkan saya adalah Tuhan yang menyelamatkan saya hari ini lagi. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kamu menerima buahnya, artinya apa? Kamu akan melihat manifestasinya. Tuhan yang dulu menyelamatkan kamu, dia Tuhan yang akan menyelamatkan kamu lagi hari ini. Amin. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan nggak kurang satu apapun. Artinya apa? Tuhan bukan hanya menyelamatkan kamu, dia bukan hanya Tuhan yang menyelamatkan kamu dulu dan bukan dia Tuhan yang menyelamatkan kamu hari ini. Tapi waktu kamu mengalami pencobaan karena kesalahan kamu sendiri, kalau di situ pernah ada kehilangan, saya mau kasih tahu sama Tuhan akan kembalikan, Tuhan pulihkan. Bukan dalam keadaan yang sama, dalam keadaan yang berlipat kali ganda. Sehingga kamu tidak kekurangan satu apapun. Kabar baik? Yes. Kabar baik, tapi jangan sengaja berbuat kesalahan ya. Jangan. Kalau kamu berbuat kesalahan, ada konsekuensi yang nggak enak. Hindarin. Setiap hari minta petunjuk Tuhan. Tuhan, beri saya hikmat, beri saya petunjuk untuk saya, untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya, supaya kami semua jangan masuk ke dalam kesengsaraan, penderitaan yang disebabkan oleh keinginan kami sendiri. Tuhan kasih hikmat Tuhan. Tapi kalau saudara ada di antara yang sudah terlanjur ya. Kalau belum jangan. Percaya sama saya, jangan. Kalau udah terlanjur karena kesalahan, atau mungkin karena saudara kemarin ditawarin investasi, ya kan? Saudara ditawarin investasinya besar, sekarang saudara lihat investasi di mana-mana, bank juga buah kecil, investasinya besar, returnnya bisa 30%, nggak masuk akal, tapi Tuhan udah kasih tanda, jangan, nggak ada damai sejahtera, nggak mungkin, ini di luar akal manusia, tapi saudara tabrak aja, masukin. 2 bulan, 3 bulan, returnnya lancar. Bunganya lancar, lancar ini, bener ini. Masukin lagi semuanya, 6 bulan kemudian hilang semua. Itu kesalahan sendiri. Tapi hari ini kamu dengar kabar baik. Amin, kamu dengar kabar baik. Tetap percaya. Imanmu jangan gugur.
Tuhan yang menolong kamu dulu adalah Tuhan yang sama. Ia akan menolong kamu lagi hari ini. Dan kamu tidak kekurangan satu apapun. Apapun yang hilang, Dia kembalikan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi kita tahu sekarang pencobaan bisa datang yang pertama karena kesalahan sendiri. Karena kesalahan sendiri. Yang kedua, pencobaan juga bisa datang yang disebabkan oleh iblis. Karena kesalahan sendiri dan juga karena iblis. Jangan bilang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai. Jadi pencobaan bisa datang yang pertama karena kesalahanmu sendiri. Yang kedua, didatangkan oleh iblis. Saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, iblis hendak menampi kamu seperti gandum. Tapi aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Tuh, iman. Lagi-lagi iman. Tetap memiliki iman, tetap percaya Tuhan yang pernah menolong kamu adalah Tuhan yang sama yang akan menolong kamu terus. Aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Kalau kamu sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Jadi iblis tahu Petrus. Dia tahu betul bagaimana Petrus. Petrus adalah orang yang sombong. Memegahkan dirinya. Memegahkan kasihnya kepada Tuhan. Betul? Petrus sombong. Tuhan izinkan. Tuhan tidak mencobai. Tuhan izinkan Petrus mengalami pencobaan. Untuk kebaikan Petrus. Sehingga pada akhirnya Petrus belajar. Dia banyak belajar. Dia menyadari bukan kasih saya kepada Tuhan, tapi kasih Tuhan kepada saya. Jadi Tuhan tidak pernah mendatangkan pencobaan. Tuhan mengizinkan, terkadang mengizinkan saudara melalui pencobaan. Karena Tuhan tahu pada akhirnya pencobaan ini mendatangkan kebaikan buat saudara. Betul? Dan jadi pencobaan bisa datang karena kesalahan sendiri. Pencobaan datang bisa oleh iblis. Dan saya mau kasih tahu, mungkin saudara berkata, Pak, kalau iblis mencobai saya, berapa lama Pak? Perhatikan baik-baik. Petrus berkata begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi surat ini ditulis oleh siapa? Petrus. Kenapa? Karena Petrus pernah dicobai oleh iblis. Ditampi seperti gandum. Tapi Yesus berkata, imanmu jangan gugur. Dia tahu ketika saya dicobai, iman saya gak boleh gugur. Itu sebabnya dia tulis begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dia tahu kenapa Tuhan pernah berkata, aku berdoa imanmu jangan gugur. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Konteksnya. Jadi selalu. Di sini dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu. Kapan? Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi selalu. Sesudah saudara menderita seketika lamanya. Konteksnya adalah pencobaan yang didatangkan oleh iblis. Karena ayat-ayat sebelumnya tadi Paulus berkata, lawanlah si iblis. Iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum mencari orang dapat ditelannya. Konteksnya adalah pencobaan yang didatangkan oleh iblis. Konteks, selalu lihat konteks. Jadi selalu sesudah kamu menderita seketika lamanya, sesudah kamu mengalami pencobaan yang didatangkan oleh iblis, apa yang terjadi? Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi kamu, meneguhkan kamu, menguatkan kamu, mengokohkan kamu. Amin. Jadi pencobaan yang didatangkan oleh iblis itu seketika lamanya, sebentar. Yang percaya boleh bilang amin. Dan sesudah itu ada pemulihan. Kamu melihat sesuatu yang lebih baik, kamu melihat sesuatu yang lebih besar. Ada begitu banyak hal yang bisa kamu pelajari ketika kamu dalam pencobaan yang didatangkan oleh iblis.
Dan tidak hanya sampai di situ, Allah sumber segala kasih karunia. Waktu kamu ada dalam pencobaan, Dia akan melengkapi kamu, Dia akan meneguhkan kamu, Dia akan mengokohkan kamu, Dia akan menguatkan kamu, sehingga waktu kamu keluar dari pencobaan, kamu bukan dalam keadaan yang sama seperti sebelumnya, tapi kamu dalam keadaan yang lebih baik lagi. Yang percaya boleh bilang amin. Ada pemulihan. Selalu ada pemulihan. Lihat Petrus setelah dia ditampi oleh iblis. Lihat. Dia jatuh dalam pelayanannya. Dia menyangkal Yesus. Tapi waktu Yesus pulihkan dia, apa yang terjadi? Luar biasa pelayanannya. Dia ada begitu banyak hal yang dia bisa pelajari. Oh, ternyata bukan kasih saya kepada Tuhan, tetapi kasih Tuhan buat saya. Dia keluar dari pencobaan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin. Jadi ingat baik-baik, pencobaan bisa datang dua. Jangan pernah bilang pencobaan dari Tuhan. Jangan pernah. Saya sudah sampaikan kepada jemaat Bethesda Church. Pencobaan bukan dari Tuhan. Kalau ada orang yang berkata pencobaan dari Tuhan, confirm itu bukan jemaat Bethesda. Karena saya sudah kasih tahu sama saudara. Oke? Pencobaan bukan dari Tuhan. Dari mana pencobaan bisa datang? Yang pertama, keinginanmu sendiri. Kalau saudara pernah mengalami pencobaan karena keinginanmu sendiri, masuk ke dalam kesukaran, masuk ke dalam kesulitan, kesengsaraan karena keinginanmu sendiri, satu hal yang Tuhan mau, imanmu jangan gugur. Karena imanmu diuji di sini. Ketika Paulus mengalami penderitaan yang besar, yang amat sangat, dia merasa putus asa sampai dia seperti dijatuhi hukuman mati. Tapi dia tetap percaya Tuhan akan menolong dia lagi. Ini sikap yang harus kamu miliki. Ini iman yang harus kamu miliki. Tuhan yang pernah menolong saya dulu-dulu, Tuhan yang menolong saya adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saya hari ini lagi. Dia Tuhan yang selalu menolong saya. Amin. Dan ketika saudara mengalami pencobaan karena kesalahanmu sendiri, apapun yang hilang, Tuhan akan kembalikan. Kenapa? Karena dia sudah bayar. Harus dikembalikan. Sehingga Alkitab tadi mengatakan, kamu tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kenapa? Karena ada pemulihan. Amin. Yang kedua, pencobaan yang didatangkan oleh iblis. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Dia akan melengkapi kamu, dia akan meneguhkan kamu, mengokohkan kamu, menguatkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kabar baik, kalau iblis mendatangkan pencobaan sama saudara, tidak lama. Seketika. Amin. Dan waktu kamu keluar dari pencobaan ini, kamu akan menjadi orang yang lebih baik. Jauh lebih baik. Allah akan melengkapi kamu, meneguhkan kamu, mengokohkan, menguatkan kamu. Amin. Kamu keluar menjadi orang yang lebih baik. Dan apapun yang hilang akan dikembalikan sama saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ada satu kesaksian lagi. Ini luar biasa sekali kesaksiannya. Kesaksiannya dari Ibu Hana. Shalom, puji Tuhan. Saya dapat memberikan kesaksian dari begitu banyaknya kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya dan keluarga. Saya Hana, ibu dari keempat orang anak yang paling disayang sama Tuhan Yesus. Tahun 2022 merupakan tahun yang cukup berat untuk dilalui. Di mana suami saya dirawat di rumah sakit selama 2 minggu, kemudian dipanggil Tuhan Yesus pada Oktober 2022. Saya yakin bahwa suami saya sudah merasa puas atas hidupnya dan imannya tidak menjadi sia-sia. Kalimat yang selalu ia ucapkan semasa ia dirawat adalah Tuhan Yesus baik. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menguatkan dan tidak pernah meninggalkan saya. Terlebih pada masa-masa tersebut. Ini iman yang Paulus miliki. Ketika mengalami pencobaan dia tetap percaya. Imannya diuji. Dan menghasilkan buah yang matang. Saya tetap percaya Tuhan yang menolong saya. Kemarin-kemarin Tuhan yang sama yang menolong saya. Saya juga bersyukur kepada Bethesda Church dan dalam hal ini Pastor Jamie dan tim yang senantiasa memberikan dukungan kami sekeluarga. Tema tahunan Bethesda Church tahun 2022 adalah The Year of Amin. Dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan, semuanya akan digenapi dalam hidup kami sekeluarga.
Saya tidak kecewa dengan Tuhan, saya tetap haus akan janji Tuhan, dan saya selalu mengaminkan semua janji-janji Tuhan yang saya dengar. Tiba masuk di tahun 2023, di mana tema tahunan Bethesda Church yang baru adalah Divine Restoration. Saya berpikir, ya inilah waktunya dari semua yang hilang dikembalikan Tuhan 120%. Namun tahun 2023 diawali dengan anak saya yang ketiga yang bernama Timotius sakit. Kami membawanya ke rumah sakit karena muncul gejala-gejala seperti halusinasi dan penglihatan yang tiba-tiba buram. Dan ternyata dokter berkata bahwa kondisi anak saya Timo cukup kritis. Di mana trombosit berkurang secara drastis dari 30.000 mencapai titik terendah di angka 14.000. Normalnya adalah 150.000 sampai 400.000. Tidak hanya itu, hasil tes CRP membuktikan kadar bakteri di dalam darah anak saya sudah mencapai 344. Di mana normalnya adalah 5. Dokter berkata bahwa anak saya sakit demam berdarah, ada sepsis, ada tifus, serta harus dirawat di PICU untuk dapat selalu dimonitor. Bukan hal yang mudah untuk saya lewati, di mana saya harus menghadapi vonis dokter dan suasana rumah sakit lagi setelah 3 bulan yang lalu suami saya dirawat dan dipanggil Tuhan. Saya mengambil tindakan berdoa bersama anak-anak saya. Kami tahu bahwa tidak ada yang dapat membahayakan Timo di rumah sakit. Tuhan berjalan di depan kami, menutup barisan di belakang kami, dan di bawah kepak sayapnya kami berlindung, kami berserah kepada Tuhan. Kabar buruk, ruangan PICU penuh, padahal pihak rumah sakit sudah menyebarkan info seputar Jabodetabek. Sedangkan Timo harus dipindahkan ke PICU segera. Puji Tuhan, salah satu keluarga saya memberikan kabar kalau di rumah sakit tempat ia bekerja mempunyai ruangan PICU yang kosong. Saya percaya ini bukan satu kebetulan di mana Tuhan menempatkan adik ipar saya yang baru 1 bulan lalu mulai praktek di rumah sakit tersebut. Puji Tuhan, semua proses berjalan dengan lancar. Saya selalu mendengarkan khotbah video di channel YouTube Bethesda Church Indonesia di mana peperangan adalah milik Tuhan. The battle is the Lord's. Saya tenang. Medan perang akan Tuhan ubah menjadi medan berkat. Semakin besar peperangan, maka semakin besar pula jarahannya. Wow, dia tetap punya iman yang luar biasa. Amin. Saya selalu menanamkan identitas anak kesayangan Tuhan Yesus dan orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus pada Timo. Setiap kali saya visit, saya selalu tanya sama dia, siapa identitas kamu? Dan Timo menjawab, aku adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Luar biasa, pada masa-masa Timo sering mengalami halusinasi, ia tidak pernah merasa halusinasi. Setiap kali justru dia memperkatakan Mazmur 23. Padahal setelah dia sembuh, ia tidak ingat bahwa ia sering memperkatakan Mazmur 23. Saya bersyukur Pastor Ivan, Ketua OCG, saya yang bernama Willy dan ibu-ibu dari Bloom Women's Ministry yang tergerak datang ke rumah sakit untuk bersama-sama sepakat memberitakan kematian Tuhan. Bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Timo sudah sembuh 120%. Waktu saya datang ke rumah sakit, anak ini sudah antara sadar nggak sadar. Karena udah sepsis, demam berdarah, tifus. Jadi waktu dibangunin, dia melek, kamu siapa? Anak kesayangan Tuhan. Dia merem lagi. Sudah antara sadar nggak sadar. Jadi saya bersyukur Pastor Ivan, Ketua OCG saya, Willy dan ibu-ibu dari Bloom Women Ministry yang tergerak datang ke rumah sakit untuk bersama-sama sepakat memberitakan kematian Tuhan Yesus bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Timo sudah sembuh 120%. Ternyata tidak hanya saya saja yang diberkati dan dikuatkan. Namun ada keluarga lain di ruang tunggu ICU yang juga orang percaya, namun belum mengenal kasih karunia Tuhan. Saya suka sharing dengan mereka mengenai betapa baiknya Tuhan dan bahwa tidak ada lagi penghukuman, artinya penyakit bukan berasal dari Tuhan dan Tuhan Yesus selalu ada di pihak kita. Puji Tuhan, mereka mengenal dan percaya pada kasih karunia Tuhan. Pada waktu itu Timo semakin hari semakin baik, di mana trombositnya sudah mulai naik dan kadar bakteri berkurang jauh dari 344 menjadi 50. Amin. Namun muncul masalah baru lagi. Banyak masalah. Tapi Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolong. Amin. Di mana jadwal sidang skripsi anak saya yang pertama yang bernama Nathan tiba-tiba dipercepat sehingga ia hanya memiliki waktu 1 hari untuk mempersiapkan sidang skripsi dengan kondisi adiknya yang masih dirawat di rumah sakit. Ia selalu menempatkan dirinya sebagai anak kesayangan Tuhan Yesus. Di antara semua mahasiswa yang sidang di bulan Januari, saya yang paling disayang Tuhan Yesus. Seharian ia mempersiapkan semua yang diperlukan dari PowerPoint, file skripsi, dan lain-lain. Namun muncul masalah baru lagi, masalah demi masalah.
Pada waktu tengah hari, malam sekitar jam 1, salah satu fitur dari aplikasi yang besoknya akan didemokan pada waktu sidang skripsi mengalami error. Padahal sebelum-sebelumnya tidak ada masalah sama sekali. Nathan stop sejenak, dia berdoa, dia minta hearing heart, minta hikmat, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Puji Tuhan, Tuhan berikan hikmat dengan cara termudah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tiba waktunya sidang skripsi, namun muncul masalah baru lagi. Ia belum dinyatakan lulus pada waktu itu dan harus terlebih dahulu melakukan revisi. Baru diberikan keputusan apakah lulus atau tidak. Berbeda dengan mahasiswa yang lain yang terlebih dahulu dinyatakan lulus, baru melakukan revisi. Saya percaya kalau Tuhan Yesus sudah membawa ia sampai ke tahap ini, Tuhan juga tidak akan mempermalukan dia. Karena kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Ini saya kalau punya jemaat ini seperti ini nih, saya senang banget ya. Nggak perlu capek-capek jadi pastor. Imannya keluar semua. Berdoa sendiri, memperkatakan iman sendiri. Dan saya percaya saudara pasti sudah penuh dengan firman Tuhan. So, sama seperti ini. Saya bersyukur sekali. Tuhan begitu baik. Saya percaya kalau Tuhan sudah membawa ia sampai ke tahap ini, Tuhan juga tidak akan mempermalukan dia. Karena kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, tetapi untuk orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Tuhan begitu baik di mana banyak mahasiswa yang sudah bolak-balik ke kampus namun belum memenuhi syarat tanda tangan. Sedangkan Tuhan membuat lembar tanda tangan anak saya yang anak saya butuhkan terisi penuh dalam waktu 1 hari. Dan ia dinyatakan lulus pada saat itu tanpa revisi lagi. Amin. Dan kabar baik, Timo juga sudah boleh pulang ke rumah minggu lalu karena semua hasil lab menyatakan dia sangat sehat. Ada restoration, ada pemulihan, dan puji Tuhan tidak ada sepeser pun uang yang saya keluarkan untuk biaya PICU dan perawatan. Betapa Tuhan baik. Ayat ini merupakan pegangan saya dan anak-anak saya selama saya menjalani yang waktu-waktu yang sulit. Mazmur 56 ayat 45, 10 dan 14. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah yang aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Maka musuhku akan mundur daripada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Sebab engkau telah meluputkan aku dari maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Aku sangat percaya, saya sangat percaya dari semua hal yang hilang, entah waktu itu orang yang disayang, kesempatan, uang, dan lainnya akan Tuhan ganti 120%. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan. Tetap memiliki iman, tetap memiliki iman. Tuhan yang sama yang menolong saya di hari-hari kemarin. Tuhan yang sama yang akan menolong saudara dan saya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Engkau adalah juru selamat kami. Kami tahu Tuhan, Tuhan yang selalu menyelamatkan kami di hari-hari yang lalu. Tuhan yang sama yang akan menyelamatkan kami di masa-masa sekarang dan masa-masa yang akan datang. Engkau tahu satu persatu anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Setiap permasalahan, pencobaan yang mereka lalui, apakah itu karena kesalahan mereka sendiri atau karena didatangkan oleh iblis. Tapi satu hal hamba berdoa hari ini, iman mereka jangan sampai gugur. Biarlah mereka tetap percaya Tuhan yang menolong mereka di hari-hari yang lalu. Tuhan yang sama yang akan menolong mereka hari ini. Dan apa yang mereka percaya akan menghasilkan buah yang matang. Mereka akan melihat manifestasinya. Tuhan akan menolong mereka. Dan mereka tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun. Ketika mereka mengalami pencobaan, kesengsaraan, kesulitan, difficulty karena kesalahan mereka. Kalau ada yang hilang, Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan ganti 120%. Dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan. Sekali lagi berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus.